biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Beriring balam dengan merbah, malakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Dr. Agus Nadi, dan selamat pagi juga sahabat kami Muhajar Kutu SKM MKM. Jadi katanya kalau kita berkain katun dibawa dengan utuh. Kali ini kami di Klinik Pantun bertemu dengan tamu Muhajar Kutu. Ya. Jadi para sahabat seniman, sastrawan, dan seluruh yang mengikuti acara ini, Bapak Muhajar Kutu ini adalah seorang penata anestesi. Betul, yang sudah kami kenal sejak kami masih mahasiswa di Fakultas Kedokteran dulu, tahun 70-an. Ya, 80 ya. Jadi beliau itu juga mengajari kami tentang teknik-teknik anestesi atau pembiusan di kamar bedah. Nah, beliau ini sampai sekarang, sampai saat ini masih aktif melaksanakan, membantu di kamar bedah, teman sejawat ahli bedah untuk melakukan pembiusan. Kemudian lamanya berprofesi sebagai penata anestesi sudah 3 generasi ya. Ya betul, 3 generasi ahli bedah, Pak. 3 generasi ahli bedah dari guru-guru kami yang mungkin saat ini sudah tidak ada. Ya, generasi berikutnya jadi 3 generasi. Nah, itu suatu hal yang langka. Tetapi ada satu lagi yang mau kami sampaikan, bahwasanya Pak Kutu ini juga adalah penyanyi. Dan sampai saat ini masih aktif menyanyi, menghibur. Bahkan di saat-saat pandemi juga menghibur secara virtual. Dan dulu kami tahu beliau masuk di dalam kelompok keyboard ya di rumah sakit di Medan. Dan satu lagi beliau juga aktif di tugas-tugas kemanusiaan. Nah, oleh karena itu pertama sekali kami kenalkan Pak Muhajar Kutu, dan satu lagi sahabat kami Dr. Agus Anitala sudah biasa sebagai host dan moderator di Klinik Pantun Nusantara. Nah, jadi kami akan bincang-bincang. Coba Pak Kutu ceritakan, sudah berapa lama Pak Kutu bekerja sebagai ahli penata anestesi? Sudah berapa lama dan sampai saat ini bagaimana kegiatan itu? Silakan Pak Kutu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dr. Agus Nadi, Dr. Umar Zain, yang saya kenal dari sejak beliau masih sebagai mahasiswa atau menjadi koas ya. Koas ya. Koas. Jadi saya berprofesi sebagai penata anestesi itu sejak di awal daripada 1971. Jadi persisnya udah 50 tahun ya. 50 tahun. Wah, jadi ulang tahun apa ya? Pas ulang tahun Mas hari ini ya. Tapi bulan pas dilepasnya itu saya bekerja itu bulan 3 kalau nggak salah. Karena bulan 1 saya masuk, dilatih 2 bulan sama abang-abang saya, termasuk sekarang masih ada Bang Dahrul namanya. Oh, Bang Dahrul masih ada ya? Ya, itu latih saya dulu pertama. Beliau masih ada. Bahrul masih ada, Bahrul masih ada. Ada yang kalau itu nggak ada, Bang Zainal ya? Bang Zainal, Amir Shah itu udah nggak ada. Ya. Nah, jadi saya bekerja dari tahun 71 ya, saya bekerja di pertama itu memang di Rumah Sakit Pirngadi aja gitu. Tapi setelah itu saya mendapat pendidikan lagi ke Akademi Anestesi kan di Rumah Sakit Cipto Jakarta. Oh ya. Itu berapa lama? 3 tahun saya pulang kembali. Kemudian saya latihlah semua pegawai-pegawai Rumah Sakit Pirngadi, gawat darurat dan juga anestesi. Ditambahlah pelatihan-pelatihan anestesi di Rumah Sakit Pirngadi. Ya.
Dan saya juga bekerja di beberapa rumah sakit swasta. Kalau dihitung-hitung lebih dari 45 rumah sakit yang ada di Medan, di Binjai, di Belawan, di Perbaungan, di Pakam, sama Kuala Tanjung. Saya pernah bekerja di Kuala Tanjung. Inalum tuh ya? Inalum ya. Ya, saya bekerja lebih dari 45 rumah sakit setelah saya hitung-hitung gitu. Itu kalau dalam istilah transport antar kota dalam provinsi ya. Antar kota dalam provinsi ya, nggak sampai KC belum ya. Ya. Jadi memang saya itu terus terang aja dari ibu saya memesankan kepada saya kalau menolong orang itu tolonglah orang itu dengan sebaik-baiknya, jangan minta apa-apa. Itu yang pertama dipesankan ibu saya, almarhumah ibu saya. Saya bekerja di rumah sakit Pirngadi itu sering didatangi dari kampung-kampung pasien minta tolong ke rumah sakit, saya bantu tanpa kita apa itu. Kemudian saya mendapat teman juga, seorang dokter ahli bedah plastik, dokter dokter orang yang paling senior sekarang, karena beliau itu diajak oleh dokter almarhum dokter Bukhari Kasim dulu kemarin. Jadi itu orang dari Jawa, dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Jadi saya dengan beliau ini satu ide juga, banyak sosialnya. Jadi akhirnya kami membuat operasi-operasi bibir sumbing. Jadi sejak tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 sampai sekarang itu udah lebih 7.000 pasien yang kami bibir sumbing gratis. Ada seluruh Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Jadi keliling gitu. Cuman Papua itu nggak jadi karena ongkos terlalu mahal katanya. Iya, ini udah lintas provinsi nih ya. Udah lintas provinsi ya. Jadi sampai ke sana. Jadi sampai sekarang kebetulan waktu itu Dr. Edi bikin bus. Dia bilang kalau Pak Koto kan kita udah pensiun, mau nggak kalau saya bawa 3 bulan keluar? Mau, dia bilang. Dibuatnya bus kamar operasi. Kemudian Pak Gubernur melihat itu, nanti kita bikin 33 biji ini di sini katanya. Akhirnya dibuatnya pertama 3 kemarin itu dari kantor gubernur kan, dari gubernur. Nah, itulah yang kami pakai sekarang keliling Sumatera Utara. Kami sudah jalani lebih kurang 27 kabupaten kota. Ada kira-kira 6 kabupaten kota lagi. 6 lagi ya, 6 lagi belum. Lebih kurang gitu lah, lebih kurang lah. Jadi operasi bisa dilakukan di dalam bus itu? Ya, di dalam bus itu kamar operasi, ada juga RR-nya. Jadi di situ kamar operasi bibir sumbing yang sudah kami lakukan, juga ada juga hernia. Apa saja sebenarnya bisa, tapi belum dilaksanakan karena timnya belum lengkap gitu. Nah, itu dari Bakti Kesehatan Pertama dulu, kalau nggak salah dulu yang pertama kali mengapakannya itu adalah Dr. Edi bersama Dr. Mahyono dulu. Almarhum Dr. Mahyono ya. Ahli bedah anak. Itu salah satu peninggalan, sehingga bus itu pun dijulukin oleh Pak Gubernur sebagai busnya Dr. Mahyono gitu. Oh iya. Mobil operasi lapangan mall katanya. Mall Dr. Mahyono gitu. Oh, jadi sampai sekarang terus aktif ya. Nah, kemudian sekarang saya udah baru ini tanggal 15 ini saya masuk ke lewat sudah 71 masuk ke 72 lah ini. Oh, udah kepala 7. Ya, 7. Baru kepala 7. Karena baru 1 angkanya gitu. Iya, itu saya lihat Pak Koto pakai seragam apa itu? Ada ini seragam SAR dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia, tim gawat darurat daripada emergency team. Jadi kami itu di dalam kartu anggota kami ada tulisan emergency team. Jadi kadang-kadang berguna juga itu. Pernah sekali di pesawat di lapangan udara kita nggak dikasih masuk, tunjukkan itu langsung masuk gitu. Ada juga ininya. Ada kartu sakti ya. Ya. Jadi ini tim istilah tim apalah, tim gawat darurat atau Sarpantas katanya kalau nggak salah. Sarpantas ya. Oh iya. Dari Ikatan Penata IPA ya, Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Kebetulan Penata Anestesi Indonesia. Saya di pusat sebagai Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Pengurus IPA pusat ya. Pusat ya. Iya. Jadi para sahabat sekalian, penata anestesi ini adalah suatu keahlian
khusus di bidang perawat yang menidurkan orang yang mau dioperasi. Tapi bukan hanya menidurkan, membangunkan juga. Ya, tidur terus bahaya ya. Makanya disebut anestesi dan animasi ya. Iya betul. Jadi reanimasi ya. Menangani pasien-pasien gawat darurat yang memerlukan tindakan di ICU ya, di ICU maupun di lapangan. Lapangan kamar bedah ya kan. Kemudian satu lagi nih yang bagian yang agak menyimpang tapi tidak menyalah ya. Menyimpang tapi tidak menyalah. Jadi Pak Koto ini sampai sekarang masih aktif menyanyi. Nah ini menyanyi ini sudah sejak dari umur berapa ini Pak Koto mulai menyanyi? Kalau namanya menyanyi itu sebenarnya sejak kecil, tapi saya yang aktif karena dulu orang tua saya kan terus terang aja orang tua saya orang Muhammadiyah. Oh. jadi anaknya nggak boleh nyanyi gitu. Jadi saya nggak boleh. Jadi saya aktif nyanyi itu betul-betul setelah saya menikah. Gitu. Di tahun 76 saya menikah. Tahun 80 saya mulai menyanyi, tapi nyanyi bisa dia sendiri-sendiri aja. Tahun 90 saya bentuk grup di Rumah Sakit Pirngadi. Iya, band Rumah Sakit Pirngadi. Ya. Oh, jadi sama Pak Agus ini pun juga dari kecil menyanyi ya? Nyanyi Padang ya. menyanyi. Pak Agus ini ada khususnya Pak Umar. Apa itu? Pak Agus ini khususnya kalau bikin apa itu di koran-koran itu dia selalu menang itu, dapat jam tangan, dapat itu. Apa itu? Kuis di surat kabar sering dia tuh waktu dia saya ingat sekali majalah. Pak Wajar sering memperhatikan gitu ya. Iya. Jadi dulu kalau kita ingat dulu Pak Agus ini dia adalah filatelis. Iya. Jadi banyak sahabat penanya dulu. Betul. Zaman dulu kalau sahabat saya bukan sahabat pena, sahabat spidol. Dan sahabat pena. Dr. Agus Nadi dan Pak Koto ini juga dulu ini ya, tahun-tahun 80-an juga aktif di Orari ya. Iya, betul. Sama ya, Saya juga di Puskesmas dulu ikut Orari karena pada waktu itu belum ada HP. Ya, komunikasi dengan sejauh antar kecamatan, antar kabupaten. Tapi sekarang setelah ada HP, sepertinya Orari ini sudah tergantikan dengan kemudian komoditasnya. Kemudian setelah menikah menyanyi, kemudian menjadi penghibur ya. Ya, betul. Saya lihat di acara-acara pernikahan. Iya. Itu tampil dengan kacamata hitam, dengan topi Morris. Khasnya. Jadi kita lihat dari jauh, ini udah tahu ini. Dengan rambut agak keriting-keriting sedikit, gondrong. Itu gimana itu? Enggak mengganggu kegiatan anestesi? Saya kira enggak mengganggu karena kebetulan saya kan untuk anestesi saya Sabtu Minggu kan memang tidak ada minta jaga lagi kan. Jadi pada umumnya pesta itu kan Sabtu Minggu. Tapi kadang-kadang kalau terbentur ya terpaksa harus dikorbankan anestesinya gitu. Minta tolong teman gitu. Anestesinya yang dikorbankan kalau terbentur sekali gitu. Karena bagaimanapun kalau anestesi bisa dikorbankan kawan gitu. Iya. Anestesi bisa digantikan kawan ya? Iya. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Dr. Agus ada yang mau ditanya? Oh iya, terima kasih Bang Wajar. Ya kita untuk koas ya, anestesi. Nah, Pak Muhajar tadi ketemu, kalau saya lihat foto, ini orang kampung saya nih. Kalau saya Pariaman, Pak Muhajar, gimana kampung asli? Aslinya Batu Sangkar orang tua. Batu Sangkar ya, Pariaman. Jadi tadi dikatakan nikah 76, berarti setelah pendidikan penataan anestesi ya? Belum selesai, masih tingkat 3 saya. Tingkat 3, berarti masih belajar lewat Sunda di sana. Nah, karena gini Pak Muhajar, saya perhatikan, saya kan kadang di anak. Nah, kadang kalau ada operasi seksusesaria, betul. Nah, kalau misalnya anaknya bakal gawat, mungkin prediksinya, sering kami kadang-kadang mendampingi gitu kan. Betul. Mendampingi dokter spesialis kebidanannya, sehingga ada penataan anestesi. Nah, saya mau tanya nih, saya perhatikan sekarang ini, dokter anestesi itu kan banyak muda-muda gitu kan. Ada apa benar saya lihat, yang banyak berkiprah adalah penatanya aja, Dr. Umar ya. Perhatikan itu, karena dokter anestesinya, spesialisasi kadang di
ruangnya duduk-duduk ya kan. Nah, nanti yang mendampingi itu terus tetap penatanya nih. Bagaimana ini? Kadang-kadang pun saya lihat sekarang penata ini banyak berperan di situ. Bagaimana nih kira-kira? Ya sebenarnya kalau dulu ya memang lah, kalau dulu memang saya lah yang berperan kan, belum ada dokter anestesi, tapi sekarang itu sudah kita join dengan dia. Jadi kita adalah mitra dari spesialis anestesi. Jadi kalau udah mitra kita sama-sama, jadi sama-sama ada di situ. Tapi kadang-kadang dokter anestesi kan ada keperluan lain, bisa kita didelegasikan menjaga sebentar di sana. Itu aja sebenarnya. Iya. Dan kalau dulu kan memang kalau tugas-tugas Pak Agus Nadi di seperti bayi sini ya saya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan ya ada konsul-konsul ke anak ya saya. Ada ya konsultasi. Ada yang ya, anak yang nggak bernangis, nggak bernapas ya saya yang nolongnya gitu. Iya. Jadi biasa itu. Kemudian Pak Koto saya lihat sekolah lagi. Ada lagi tambah SKM bahkan masuk pendidikan S2 lagi MKM. Iya. Nah, apa motivasinya ini sekolah lagi nih sudah di usia yang sudah lanjut? Itu begini sebenarnya Pak Dokter. Jadi saya itu waktu saya masih sebelum 60, saya belum ada kesempatan. Mungkin kesempatan semua segala macam belum kesempatan. Sebenarnya pendidikan itu ingin terus kemana aja gitu kan. Tapi belum ada. Tapi pas di waktu itu, memang saya kepingin kali ya bagaimana saya bisa. Saya memang dulu sudah bahwa sekolah perawat ini adalah sebagai batu loncatan saya. Bagaimanapun saya harus mengambil ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, mungkin ke S2 atau ke S3 kalau bisa kan begitu. Tapi sampai saat ini, karena saya pun di S2 ini sudah umur 67 kemarin itu. Nah itu yang menjadi pertama motivasi saya itu, saya ingin menjadi, saya dulu sudah jadi dosen juga sebenarnya. Sebelum-sebelumnya itu sudah jadi dosen-dosen di Akper, di Akbid, tentang gawat darurat. Dan juga memberikan pelatihan-pelatihan gawat darurat ke pabrik-pabrik di Serdang, di Medan, juga ke Carrefour. Pernah juga saya melatih pegawai-pegawai di sana untuk gawat darurat. Sebelum adanya tim-tim gawat darurat yang ada di Dinas Kesehatan maupun di 118-nya. Saya ingat sekali itu. Jadi kalau untuk menjadi dosen itu syaratnya kan harus S2 ya. Iya betul. Jadi itu syarat administrasinya ya. Jadi tapi nampaknya Pak Koto ini belajar sepanjang hayat ya. Jadi bukan hanya untuk persyaratan administratif, tapi memang keinginan untuk belajar terus belajar. Ya. Jadi tak henti-henti belajar walaupun tidak dibatasi oleh usia. Begitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang pernah saya dengar juga. Pak Koto ini juga sebagai aktor ya, aktor film ya. Ada film itu yang saya lihat main film Sinandung Perawan ya. Sinandung Perawan ya. Kemudian Duma, film promosi dari Danau Toba gitu. Oh, film tentang Danau Toba ya. Kebetulan saya dulu pernah sebentar masuk di Parsi, Persatuan Artis Sinetron Indonesia kan. Tapi karena kurang cocok sama saya di sana, saya keluar, tapi saya udah sempat dikenal mereka gitu. Jadi ada beberapa teman yang memang punya produksi film, sering ngajak saya. Pernah saya jadi sebagai seorang dokter gitu kan. Jadi mereka tepat memilih saya jadi seorang dokter gitu kan. Kemudian ada saya seperti di film Danau Toba itu, saya sebagai seorang laki-laki yang tinggal di Danau Toba itu, yang sudah tahu tentang Danau Toba itu. Kemudian saya punya istri orang Perancis, tapi itu tidak diapakan, itu di Perancis dia istrinya. Bisa gitu ceritanya kan. Jadi dibuatlah ada orang anak sekolah ini yang akan memajukan Danau Toba ini supaya seluruh dunia orang tahu Danau Toba kan gitu. Ini promosi dari apa namanya itu yang sekarang diapakan oleh Pak Jokowi kemarin untuk meningkatkan pariwisata di Danau Toba. Ya, promosi pariwisata Indonesia ya. Itulah makanya saya diajak main film, ya alhamdulillah main aja gitu. Cuman satu lagi katanya pernah juga main-main akrobat ya? Oh iya, saya waktu SMP pernah menggali sedikit ilmu tentang apa itu akrobat seperti siapa namanya di TV itu sulap-sulap.
yang bakar-bakar badan, makan api, limbat. Makan ya kayak limbat, makan kaca. Udah sempat saya dulu. Saya waktu itu sudah mau belajar di kubur hidup-hidup. Almarhumah ibu saya melarang itu. SMP ya, waktu SMP. Nah, itu ilmu hitam katanya nggak boleh dipelajari. Tapi kadang-kadang saya kalau ada acara seperti kemarin tuh yang terakhir saya waktu di Rumah Sakit Pirngadi itu waktu masih Raja Inal, waktu datang ke Pirngadi saya tunjukkan akrobat makan api dan bakar badan itu. Itu waktu SMP saya dapat ilmu itu. Oh gitu ya. Ya. Tapi tidak saya kembangkan karena dilarang ibu saya itu aja. Iya. Makanya banyak pengetahuan dan pengalaman ya. Ada lagi Dr. Agus? Iya, tentang ini. Jadi Pak Muhadjir kan di bidang ini. Kira-kira keluarga ada berapa dan apakah ada yang mengikuti apa ini? Karena ini sebagai contoh bahwa usia tidak menghambat untuk pendidikan. Ini sebagai contoh bagi kita yang muda-muda ini ya kan. Karena ngambil S2 itu 67 gitu kan. Nah, jadi sekarang terus berkiprah dan terus mengharapkan itu. Jadi kira-kira sebagai contoh lah motivasi. Contoh untuk kita yang tua-tua ini juga ya. Iya, masih nggak tua ya kan. Nah, kira-kira dalam keluarga apakah ada yang mengikuti jejak ini atau bagaimana? Jadi kebetulan saya lah satu-satunya mungkin di penataan anestesi ini yang tidak ada satupun anak saya, menantu saya, ataupun keluarga saya yang ngambil ini. Kecuali adik saya dulu, almarhum adik saya, dulu dokter ya. Dokter dulu terakhir dia kepala dinas pelabuhan di Tanjung Pinang terakhir. Dia meninggal di usia 65 tahun. Belum pensiun waktu itu. Nah itulah kalau adik saya. Tapi kalau keluarga ya saya punya anak 4. Anak saya yang pertama itu sekarang itu Vice President di Bank. Tadinya di Bank Permata tapi sekarang di Home Credit di Jakarta. Nah, beliau lah yang sering mensupport saya. Kemudian yang kedua juga pernah di bank, tapi karena dia pergi beragama, dia hijrah, dia resign dari bank, jadi dia bekerja cari yang halal aja katanya. Yang ketiga juga dari cewek jadi notaris ke kantor rapat. Kemudian yang keempat dia itu sarjana komputer, dia membuka usaha sendiri, tapi suaminya memang kerja di Bank Sumut. Jadi nggak ada satupun yang berbau kesehatan. Nah, ya. Jadi saya memang sedih juga. Memang kalau saya nggak memaksakan anak saya mau jadi apa gitu. Waktu dia apa terserah kamu mau sekolah kemana silahkan. Tapi kalau istri saya memang kepingin kali ada dokter gitu, tapi nggak jadi gitu. Itu aja. Mudah-mudahan nanti ada menantu, semua ada keluarga. Mudah-mudahan menantu nggak ada, cucu. Kalau cucu ada bilang biar nanti saya jadi dokter kata cucu saya. Mudah-mudahan ada mengikuti ungkunya ya, Ya, sebenarnya kan semua disiplin ilmu itu kan sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik ya, sama semua. Ada lagi Pak Agus? Ya, karena terus terang aja memang zaman ini saya lihat kalau udah orang tuanya satu bidang, nanti anak-anaknya ikut. Tapi ini mungkin tidak ada, tidak memaksakan gitu kan. Nah, iyalah. Tapi saya lihat pun berhasil semua tuh Dr. Umar ya kan, jadi presiden apa semua kan. Nah, banyak di ekonomi itu ya, notaris, perbankan itu bidang ekonomi itu ya, yang terus juga berkiprah meningkatkan perekonomian rakyat. Ya, ini mantap nih, alhamdulillah. Ya, barangkali mungkin sebagai penutup mungkin ada close statement dari Pak Kutu, apa pesan-pesan untuk para seniman, untuk para penata anestesi atau untuk para generasi muda kira-kira yang bersifat motivasi. Ya sebenarnya kan saya itu kan bekerja di anestesi ini bagaimanapun saya bertanggung jawab. Saya tidak pernah lepas tanggung jawab dan saya selalu tepat waktu. Itu aja itu apa saya di anestesi ini. Dan saya punya pengalaman yang unik gitu ya. Pengalaman yang berharga gitu. Saya juga jabat di tim kesehatan presiden itu waktu itu dari mulai Soeharto sampai ke SBY itu saya siap menyiapkan ambulan setiap mereka datang ke Sumatera Utara ini. Nah, itu ke tugas-tugas saya dari dinas kesehatan dulu. Kemudian saya juga di tim kesehatan rally sejak rally berdiri sampai selesai rally dulu.
dari IMI ya. Kemudian juga saya tim kesehatan PON ada beberapa kali. Ya, itu pengalaman-pengalaman saya yang mungkin teman-teman saya bisa menggali bagaimana bisa mendapatkan peluang-peluang untuk ke sana gitu. Dan ada satu yang sangat terkesan saya. Iya. Saya pernah di satu pesawat, waktu itu masih ada pesawat Adam Air. Waktu itu kami di pesawat itu banyak dokter di situ. Jadi waktu itu sang pramugari mengatakan, kalau ada medis dan paramedis di pesawat ini, kami mohon bantuan. Saya langsung naluri emergency, saya langsung berdiri. Mana di belakang rupanya, saya di kursi nomor 10 kalau nggak salah. Dia di belakang, di 20-an gitu. Saya datang ke belakang, saya lihat ibu-ibu sudah tengkurap, sudah tangannya udah biru semua. Tidak ada nadi, tidak ada, sudah mati itu kata mereka kan. Nah, udah meninggal itu kata orang itu kan. Kemudian saya rebahkan tempat tidurnya saya apakan. Kemudian saya precordial tam itu, saya pelajari dadanya. Dada, kemudian saya resusitasi. Ya agak lumayan kan, ada ini. Pasan. Terus ada respon ya. Saya respon, saya pompa. Dan yang membantu saya waktu itu ada Profesor Tamsil paru, yang di paru. Ya ahli paru ya. Ahli paru. Nah, itu Profesor Tamsil ada di situ, datang dia. Ya, Prof lah saya bilang, kan dia ahli paru. Prof lah enggak, kau yang pengalaman banyak untuk resusitasi. Akhirnya dia menjadi asisten saya waktu itu. Ada juga suster dari Herna, suster ICU, suster Tio namanya, membantu saya. Akhirnya ibu itu kasih oksigen, masih ada sudah mulai bernapas kan, bagus. Tahu oksigennya habis, yang kecil itu kan. Saya bilang pramugari tolong. Lalu pramugarinya datang ke kaptennya. Saya dipanggil sama tidak. Dia lari ke depan. Bagaimana dok katanya? Saya bilang itu harus ada oksigen. Saya bilang kami nanti pulang dari Medan harus bawa oksigen. Ada yang berisi katanya. Enggak, kayaknya pakai sedikit aja saya bilang. Karena saya lihat ibu itu kan sudah mulai memerah ininya kan, sudah bernapas bagus kan, cuma perlu maintenance saja kan. Kemudian saya kasih lah oksigen sampai pas sadar saya tanya sama ibu itu, si korban ini, si pasien ini, Bu, ibu bisa lihat saya terang? Bisa. Ini berapa? 2 betul. Ada sakit kepala? Enggak katanya. Saya tanya dari mana ibu? Saya bilang gitu kan. Enak kali saya tidur Pak katanya. Itulah jawabannya, saya bilang bahwa oh ya. Kalau orang mati itu mungkin enak tidur, pikir saya itu. Itu pengalaman saya. Itu di pesawat. Kalau di jalan-jalan saya sering. Saya nyium balik 4 tergeletak. Saya angkat ke rumah sakit, pecah kepalanya saya napasnya berhenti. Ini mandibula. Saya bawa pakai becak. Nah, itu ada sih di Tanjung Balai, saya pas datang ke sana. Kebetulan di mobil saya banyak barang, nggak mungkin saya bawa kan. Pakai becak lah. Tadi saya kalau lihat emergensi, saya naluri emergensi saya terus harus menolong dia gitu. Karena saya moto saya adalah inilah namanya menolong orang dengan ikhlas ya. Inilah mungkin menyebabkan Pak Kutu ini awet muda. Iya, itu awet muda, panjang umur, terus berkiprah ya kan, apalagi sekarang dengan kami mendoakan semoga Pak Kutu tetap sehat. Tapi ada usulan nih, Dr. Umar. Iya. Usulan, karena penutupan ini kan ahli musik juga. Boleh kita dengar satu lagu lah gitu kan, yang menjadi kenangan dari masa muda mungkin. Itu mana kira-kira? Boleh juga kalau berkenan. Juga, ya kan. Pak Kutu bisa mainkan alat musik. Gitar nggak bisa. Ya. Ada gitar ala kadarnya aja gitu, nggak bisa. Atau lagu-lagu untuk tapi kalau lagu yang saya suka itu lagi Bee Gees. Bee Gees ya betul. Lagi penutupannya kan, jadi nampak tadi udah di riwayatnya. Boleh lagi Bee Gees. Coba lah. Pukul. Oke, saya apa ya? Iya, silakan. We started the whole crying, but I didn't see. Oh no, the job wasn't me. I look at the skies, running my hand over my eyes, and I fell off the bed, cutting my hand from the head. I start joke, itu aja lah yang bisa. Yang mana nyutar tuh ya. Ala kadarnya. Teringat saya waktu SMA itu ya. Iya. Tahun
masih tahun 70-an ya. 70-an. Iya. Oke lah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita dapati dari seorang seniman yang tetap berkiprah di dua bidang ini, sama-sama aktif dan juga sehat selalu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, anak-anak kita. Iya. Nah, bekerja itu harus ikhlas dan itu membuat kita sehat, membuat kita panjang umur ya kan. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, nanti kita berjumpa lagi. Dan kita sambung pertemuan ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya.